Oke bro, ada lagi 4 pinjol ini kalau kalian galbay kan aman banget dan juga bisa auto lunas. Jadi bagi teman-teman yang punya pinjol ini dengarkan dan sampai selesai. Karena kalau teman-teman punya pinjol ini, insya Allah teman-teman gak lagi takut yang masalah galbay pinjolnya. Nama aplikasinya apa aja tuh bang? Nah, lu bisa dengarkan dan lu bisa perhatikan nama aplikasinya apa saja. Loh kok bisa auto lunas sih bang ya? Kok aman-aman aja galbaynya? Nah ini teman-teman dengarkan sampai selesai. Sebelum gua akan masuk ke dalam pembahasannya, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dulu, like-nya, dan juga teman-teman nanti di akhir video gua akan berikan solusi yang baik bagi teman-teman ketika teman-teman memiliki keterlambatan pembayaran dalam aplikasi pinjaman online. Oke, nggak lama-lama kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Terus Pinjol. Oke, hari ini videonya kontennya gua nggak lama-lama dan gua nggak banyak basa-basi dan gua akan membahas dari 4 APK pinjol legal OJK. Banyak yang bilang bahwa 4 APK pinjol ini kalau kalian galbay kan katanya auto lunas. Dan bagaimana kalau misalkan teman-teman galbay nih? Nah, kalian juga harus tahu 4 pinjol ini 4 pinjol perusahaannya terbesar di Indonesia. Jadi kalau teman-teman galbay di 4 pinjol ini ya aman-aman aja sih. Itu pun kalau teman-teman tahu caranya. Emangnya boleh ya bang kalau galbay? Ya boleh-boleh aja gitu loh. Dan teman-teman juga di sini yang saat ini teman-teman punya pinjaman online, yang baru galbay, yang mau galbay, yang juga saat ini sudah jatuh tempo, coba ketikkan dalam komentar penagihannya bagaimana, apakah sudah ada desa lapangannya apa belum, apakah teman-teman kabarnya baik-baik saja. Dan gua akan membacakan sedikit pertanyaan dari subscriber gua dan isi pertanyaannya melalui email seperti ini. Assalamualaikum bang, saya mau nanya, saya punya pinjaman beberapa titik dan itu ada yang 2 bulan lagi, ada yang 3 bulan lagi, ada juga yang masih lama dan nominalnya per bulan beda-beda. Ada yang 250, ada yang 700, bahkan 1 juta. Lah, teman-teman kalau kalian punya 4 aplikasi nominalnya beda-beda begini, tapi dalam 1 bulan kalian mengeluarkan uang sebesar ini, itu rasanya gimana, bro? Berat banget ini bro. Yang jadi pertanyaan saya, caranya gimana ya kalau udah nggak sanggup membayar semua tagihan dalam barengan? Saya hanya mampu membayar semampu saja. Menurut abang gimana? Di sisi lain saya pengen bayar karena takut ada DC ke rumah. Itu menjadi banyak lubang karena yaitu awalnya saya gali lubang buat nutupin lobang lain jadi kayak gini. Mohon pencerahannya bang, saya takut diteror dan DC ke rumah itu aja. Jadi problemnya adalah dia ini punya pinjol ada 4 APK. APK-nya apa saja? Yang pertama adalah Aku Laku, S-Pinjam, Kredivo, Indodana, dan cuman ada 4 itu aja. Ya kalau di galbay aman-aman aja sih bro. Dan juga bisa auto lunas sih katanya begitu. Oke, gua akan memberikan penjelasan terlebih dahulu. Nasabah ini ataupun dari subscriber gua ini yang sudah membuatkan kiriman email ya kan di email resmi dari Terus Pinjol, ini problemnya jelas banget. Dia ini takut sama DC datang ke rumah gitu loh. Takut diteror juga. Jadi cuman 2 perkara itu aja bro. Nah ini yang harus digembleng nih biar teman-teman paham, biar teman-teman ngerti. Apalagi kan Aku Laku ini dan S-Pinjam, Kredivo, Indodana ini perusahaan terbesar loh di Indonesia ini. Walaupun mereka perusahaan terbesar di Indonesia ini, teman-teman jangan takut, semua ada trik dan juga ada solusinya. Nah jadi kalau teman-teman punya income-nya kecil gitu kan, terus dari masing-masing aplikasi itu nominalnya receh semua, tapi kalau diakumulasi dalam 1 bulan, ya wassalam juga isi dompet kalian. Nah, kalau masalah DC datang ke rumah, teman-teman jangan takut dulu, dengarkan sampai selesai. Masalah diteror ada caranya, ada solusinya. Tetapi nasabah ini tidak niat galbay. Ya, nasabah ini tidak niat galbay dan dia sudah kooperatif, yaitu dia ingin niat bayar tapi semampunya. Ya karena memang belum ada duitnya, bro. Nah, terus selanjutnya
Apakah ada desa lapangannya bang dari pinjol-pinjol yang gua miliki ini? Yang pertama aku laku S Pinjam, Kredivo, Indodana. Itu semuanya ada desa lapangannya bro. Ada desa lapangannya. Di sini gua nggak nakut-nakutin tapi sesuai dengan faktanya. Nah jadi bagi teman-teman yang takut sama desa lapangan ataupun dengan teror pinjolnya, lu dengarkan ini sampai selesai. Jadi poinnya adalah nasabah ini melaporkan bahwa dia punya 4 aplikasi tapi niat bayar tapi gede banget kalau diakumulasi dalam 1 bulan dalam semua aplikasi gitu loh. Ini yang jadi beban juga karena bunga pinjol itu memang berat banget bro. Yang kedua adalah nasabah ini sudah capek banget. Capeknya kenapa? Tagihannya banyak. Ya banyak aplikasinya. Yang kedua adalah di sini bunganya juga besar. Nah, selanjutnya adalah dia sudah melakukan gali lubang tutup lubang. Dia sudah melakukan gali lubang tutup lubang, bayar A untuk bayar B. Maksudnya begini, dia punya tagihan di Aku Laku, S Pinjam, Kredivo dan Indodana. Dia ngambil aplikasi lagi untuk bayar Aku Laku. Aku Laku cair, bayar S Pinjam. S Pinjam udah lunas, ngambil lagi di Aku Laku, bayar Indodana. Dan seterusnya muter-muter kayak gitu. Ini yang dimaksud dengan gali lubang tutup lubang. Nah, kalau ini diteruskan, kalian melakukan gali lubang tutup lubang, ya wassalam. Teman-teman bukannya selesai masalah utang pinjolnya, malah makin kejerat gitu loh. Apalagi bunga pinjol tuh tidak bisa. Wah, bunga pinjol tuh berat banget. Coba teman-teman dihitung di aplikasi. Teman-teman punya aplikasi pinjol, utang 1 juta, Anda suruh bayar berapa? Coba ketik dalam komentar. Tagihan Anda berapa tuh? Kalau seperti ini, langkahnya yang terbaik apa dulu bang? Langkah yang terbaik adalah galbay dulu. Nah, galbay itu bukan karena disengaja nggak bayar, tapi di stop dulu. Jangan sampai dipaksakan diri untuk bayar. Karena apa? Aturan pinjol legal, ketika nasabahnya telat bayar, ketika nasabahnya nggak bayar, dia telat bayar selama 3 bulan, maka dibebankan bunga sebesar 100%. Itu yang pertama, bunganya dibebankan dulu selama 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan gimana bang? Tetap hitungannya dari awal teman-teman jatuh tempo sampai dengan 3 bulan. Lebih dari 3 bulan bunga tidak bertambah. Itu pinjol legal OJK. Lalu kalau misalkan terornya gimana? Ya semua pinjol juga melakukan teror juga sama aja dengan yang lain gitu loh. Tapi dari nasabah ini belum ada ceritanya dia dapat teroran yang serem-serem. Tapi banyak tuh orang-orang yang punya pinjol dapat kayak gitu. Tapi teman-teman penonton di sini sudah ada yang ngalamin hal yang serupa gak? Dapat telat bayar pinjol dari Aku Laku, S Pinjam, Kredivo, Indodana. Penagihannya gimana? Coba ketikkan dalam komentar. Untuk desa lapangannya gimana bang? Nah teman-teman, nah ini yang sangat penting sekali. Nah ini adalah masalah mental nih bro, masalah psikis nih bro, masalah dalam pemikiran teman-teman nih bro. Kalian juga cobalah, jangan pernah takutin desa lapangan. Gua ngomong kayak gini karena gue sudah pernah datengin desa lapangan bro. Bahkan dari Kredivo ya kan, gue pernah datengin sama desa lapangan. Dari Kredit Pintar gue pernah datengin sama desa lapangan juga. Tapi mereka sopan-sopan, baik-baik aja. Jadi kalian menganggap bahwa desa lapangan datang ke rumah itu serem, memalukan, segala macam, itu cuman bayangan halusinasi. Kalau Anda terus-terusan membesarkan hawa halusinasi dalam pikiran teman-teman, ini malah makin hancur teman-teman hidupnya. Bisa aja teman-teman kena ketipu yang namanya jasa galbay, joki pinjol, hapus data, backup aplikasi, backup pendampingan galbay, segala macam rupa. Nah yang kedua, bisa aja teman-teman jual aset seperti rumah, seperti mobil, motor, SK digadai. Akhirnya apalagi gaya lubang tutup lubang, ya kan, nutup A nutup B. Itu karena apa? Karena Anda membesarkan hawa halusinasi dalam pikiran teman-teman. Faktanya yang sebenarnya desa lapangan yang datang ke rumah Anda itu tidak menyeramkan, tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan. Anda membayangkan apa? Membayangkan desanya orang timur, galak, serem, segala rupa. Kagak begitu bro. Enggak begitu. Mungkin teman-teman sebelumnya lihat di TikTok orang ngomong gini, teman-teman jadi takut. Enggak seperti itu. Gua ngomong kayak gini karena gue pernah didatengin. Dan bukan gua aja, member gua tuh hampir semua member gua hampir datang sama desa lapangan bro. Orangnya juga asik-asik, nggak yang gimana-gimana. Coba Anda bayangkan sedikit aja deh bro. Kalau misalkan teman-teman berhalusinasi yang berlebih-lebihan nih bro, seperti desanya serem segala macam,
Tapi DC yang datang ke rumah Anda itu orangnya sopan, baik, segala rupa. Gimana perasaan Anda? Seneng nggak? Seneng. Tapi Anda sudah menjual aset Anda. Anda sudah gadai mobil, sudah gadai sertifikat, sudah punya utang di bank keliling. Tiba-tiba DC datang ke rumah Anda orangnya sopan. Kira-kira Anda nyesel gak? Sudah mengorbankan seluruh aset barang berharga Anda. Pasti nyesel banget. Daripada Anda mencicil bayar-bayar utang gak ada habis-habisnya di pinjol, lebih baik duitnya kumpulin buat investasi, buat nabung, buat masa depan kalian. Coba kalau teman-teman bayangin sedikit aja bro, Anda selama 1 bulan menghabiskan 5 juta, 10 juta, bahkan setengah dari income kalian untuk membayar utang pinjol. Dalam 2 tahun Anda miskin. Gak usah jauh-jauh, dalam 1 tahun Anda miskin pastinya. Kenapa? Karena Anda tenaganya, pikirannya, income-nya itu diperes untuk memperkaya pinjol. Jadi sebenarnya kalian ini takut sama pinjol karena Andanya sendiri, bukan karena pinjolnya yang serem. Andanya sendiri yang terlalu berlebihan untuk memikirkan hal yang jauh. Coba teman-teman join di dalam grup Telegram gua, join di dalam grup WhatsApp VIP gue. Dalam waktu 1 minggu teman-teman pasti paham dengan pinjaman online. Kalau sudah paham, teman-teman tidak melakukan gali lubang tutup lubang. Mungkin teman-teman nyenyak tidurnya, mungkin teman-teman tidak takut lagi, mungkin teman-teman jadi cerah lagi, mungkin teman-teman jadi awet muda lagi. Jadi pesan gua kepada Anda yang saat ini punya aplikasi-aplikasi pinjol yang besar-besar seperti ini, seperti Akulaku, S-Pinjam, Kredivo, Indodana, jangan kalian takutin. Apakah bakalan auto lunas bang? Kalau gue punya pinjol ini, punya gagal bayar ini? Jawabannya tidak bisa lunas. Anda bisa lunas kalau Anda bayar. Jadi teman-teman, informasi yang beredar di media sosial ataupun dimanapun, kalau kalian dengarkan utang A, utang B bisa auto lunas, jangan kalian dengarkan. Utang ya utang gitu loh, bisa selesai ya kalian bayar gitu loh. Jadi utang yang sudah masuk di dalam pinjol itu tidak bisa auto lunas. Anda bisa auto lunaskan kalau Anda bayarkan gitu loh. Untuk resikonya ya masalah selik doang, DC datang. Ya kalau untuk masalah teror, ya itu kan masalah pengalaman teman-teman sendiri. Itu saat ini teman-teman bagaimana perasaannya, sudah mengalami apa nih di WA kalian, di telepon kalian, di tempat kerja kalian, itu gimana? Coba ketikkan dalam komentar itu pinjol apa. Dan hari ini gue pesankan kepada teman-teman semua, kalau Anda tidak yakin apa yang gue sampaikan dalam video kali ini, ya jangan sampai Anda galbay pinjolnya dikala sudah jadi gembel. Jangan sampai seperti itu. Ini kebanyakan orang-orang galbay pinjol dikala orang sudah jadi gembel. Di sini gue tidak mengajarkan lu galbay, tetapi galbay pinjol itu ada penempatannya. Contohnya seperti ini, sudah nggak sanggup bayar dan dia ada etikat baik untuk melakukan pembayaran, tapi dengan cara semampunya gitu loh, dengan cara semampunya, bukannya untuk sengaja nggak bayar. Sengaja nggak bayar itu ya memang tidak dibolehkan. Tapi sekali lagi, galbay itu ada penempatannya. Kalau Anda sudah nggak mampu bayar, kalau Anda sudah nggak punya pekerjaan, kalau Anda sudah nggak punya income, mau gimana lagi? Solusinya stop bayar dulu. Jadi begitu. Untuk teror penagihannya ya udah lewatin aja. Nanti juga beberapa bulan, beberapa hari, beberapa minggu mereka juga bakalan lenyap dan hilang sendirinya. Tapi kalau teman-teman menakutkan semua pinjol, Anda sudah korbankan aset Anda untuk memulihkan ekonomi Anda, untuk memulihkan finansial keluarga Anda. Itu bertahun-tahun Anda lakukan. Gak mungkin untuk memulihkan ekonomi Anda, keuangan Anda, finansial Anda dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tidak mungkin. Itu bisa bertahun-tahun. Jadi jangan kalian remehkan, jangan kalian anggap enteng. Jangan sampai salah juga untuk melakukan penyelesaian masalah utang pinjol kalian. Kalau Anda mampu, silakan bayar pokok. Kalau nggak mampu juga jangan dicicil. Kalau Anda cicil sama aja Anda bayar bunganya doang. Utangnya nggak selesai, bunganya tetap bertambah.
Mencicil utang pinjol sama aja memperpanjang tenor, bukan untuk menyelesaikan, bukan untuk melunasi. Kalau Anda mau melunasi utang pinjol dengan cara bayar pokok, itu selesai perkaranya, utang Anda selesai. Sekali lagi, jangan coba-coba untuk mencicil utang pinjaman online. Jangan. Karena apa? Itu hanya untuk memperpanjang tenor, bukan untuk melunasi utang pinjol, bro. Jadi Anda pikirkan berkali-kali. Kalau untuk teror, sekali lagi teman-teman jangan takut. Terus pantengin channel YouTube dari Terus Pinjol, dengarkan sampai selesai dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya agar masyarakat di luar sana ketika telat bayar, dia mengetahui edukasi dari pinjaman online dari Terus Pinjol. Dia tahu langkahnya, tahu caranya. Insya Allah Selamatnya gimana? Tidak melakukan gaya lubang tutup lubang, tidak kena ketipu, ya kan? Tidak melakukan jual aset, mengorbankan aset. Akhirnya apa? Mereka tenang hidupnya. Dan mungkin gitu aja informasi yang gue sampaikan. Dan satu lagi, ini banyak banget yang bertanya sama gue, Bang, cara join dalam grup lu gimana? Kita punya 2 grup, bro. Yang pertama Telegram dan WhatsApp. Telegram gratis, ya. Yang kedua adalah grup WA VIP. Itu pasti berbayar. Jadi teman-teman silakan, ada yang gratis, manfaatkan di sana. Banyak teman-teman kalian. Dan sekali lagi, lu masuk ke dalam grup gua, mau di WA, mau di Telegram, itu susah dan sangat susah sekali. Karena kita filter. Karena kita menginginkan bahwa yang join di dalam grup Telegram gua, di dalam grup WA gua, kita menghindari adanya orang-orang yang memiliki tujuan tertentu, ya, misalkan DC, misalkan penipuan segala macam. Kalau kita nggak protect, kalau kita nggak filter, ya kasihan juga nanti member-member kita. Dan teman-teman, sekali lagi, kuatkan mental Anda. Jangan pernah membayangkan DC ini begitu, DC ini begitu, ini aman, ini ada, ini enggak ada. Buang itu semua. Mulai hari ini, sekarang, perbanyak belajar, perbanyak menambah informasi, perbanyak untuk melatih mental Anda agar teman-teman mampu untuk melewati masa-masa galbay Anda. Mungkin gitu aja informasi yang gue sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.